Assalamualaikum. Marga Mulia masih mati lampu ya, Mbak? Waalaikumsalam. Iya, Mbak Uci. Oke oke. Tapi Jatisari aman ya? Jatisari, alhamdulillah belum terlempar sampai hari ini. Mm. Oke, kita tunggu. Jatisari teman-temannya udah bisa dipanggil? Ya, ganggu. Iya, kita tunggu ya. Tolong dipanggilin ya. Kita paling 5 menit. Kita tunggu. Mbak Novi biasanya per apa satu kelas sehari itu istirahatnya jam berapa aja ya? Kalau pertama itu Mm-mm. anak-anak dari setengah 10 sampai 9.45, 15 menit sih, Mbak Uci. Mm-mm. Tapi tadi tuh kayaknya eh, tadi kita istirahat lewat sih, setelah Mm-mm. 9.30 gitu. Eh, Mereka kan jalan tuh ya keluar, jadi Mm-mm. memang 15 menit itu memang nggak cukup sepertinya. Berarti kalau enggak maksudnya secara resminya itu kelas istirahat dalam sehari itu ada yang resmi istirahat 2 kali. dua Jadi kali yang pertama jam 15 menit, jam mm 9.30 sampai 9.45. 45 itu, ha? Kemudian yang berikutnya adalah jam 12 sampai jam 1. Oh, oke oke. Ya berarti yang ini sebetulnya memang jamnya istirahat ya, Iya, udah 15 menit. lewat ya. Mm-mm. Udah lewat 15 menit. Oke. Oke. Tadi pagi juga anak-anak telat masuk sih. Jadi Mm-mm. itu masuk Zoom 7.33 sih, Mbak. Mm-mm. Ya, oke. Udah sempet itu Bu Ella ya apa membahas juga apa dikasih tahu buat mid semester ya akhir semester. Pak Rahmat tadi nggak nyinggung itu. Rencananya akhir akhir pulang sekolah, Mbak. Oh, pas Eh, akhir ya. Kalau kalau pas akhir. saya kasih tahu aja nggak apa-apa kan ya. Nggak Biar apa-apa, soalnya karena kan materinya sebetulnya memang. mereka semester lalu udah ikut ujian. Oh, semester lalu udah ujian ya? Udah, tapi nginduk ke SMK Fauzan. Ya. Tapi berarti dari pelajaran yang mana ya? Maksudnya kan belum ada dulu atlas. Nah, dulu kan swadaya pengajar lokal, jadi Oh, mungkin materinya ngikut SMK Fauzan juga kalau nggak salah. hmm, oke. Ya, alhamdulillah nih 14 anak bisa hadir. Mudah-mudahan masuk 14 anak lagi ya, Mbak Uci ya. Insya Allah. Amin. Oke, gimana cara memanggil Jatisari? Yuk, Saya panggil WAG lagi ya, Mbak. kenapa?
Saya panggil mereka di WA Iya, dulu. boleh. Ha. Anak-anak Jatisari, ayo kita on kamera, Nak. Sudah hampir jam 10. Bu Uci sudah sejak tadi menunggu kalian. Tolong dibuka kameranya. Siapa yang sudah hadir? Ada siapa di kelas, Nak? Ada saya sama Saya itu siapa? Boleh tolong dipanggil teman-temannya, Nak. Bu Uci udah mau mulai. Yuk, tolong dipanggil yuk. Ibu udah kabari juga di grup. Anak-anak bisa baca kalau di luar itu. Sekalian dibantuin, Nak, dipanggil. Hai, masuk. Masuk. Hai, Buci. Masih makan. Siapa ini yang kelihatan di kamera? Astri, Bu. Astri. Astri bisa fotoin ibu nggak posisi mic-nya, Nak? Coba difoto ke depan. Ibu mau lihat mic kalian itu ditaruh di mana. Soalnya pagi ini kalau kalian bicara itu pecah itu suaranya. Bisa fotoin ibu posisi mic-nya di mana? Ya, dari depan situ aja Astri fotonya. Nah, udah pada nunggu. Alhamdulillah, sudah pada datang. Silahkan Bu Yuk, Ci. yang lain tolong di mejanya masing-masing. Tolong duduk di kursinya dulu biar kelihatan. Jangan biar semuanya bisa dilihat di kamera. Asri, duduk. Duduk. Astri sama siapa yang di kiri nih? Dimas. Imas ya, Imas. Duduk di tengah yuk, biar kelihatan. Ibu udah dikirim, Ibu. Apa itu? Oh, seperti aja. Oh, ini ya, apa namanya? Speakernya udah dikirim ke saya, Bu Novi. Mau di sebentar. Ini, Bu. Ya. Kalau mau lapor, dua. Buat isi lagi.
Kan belajar. Oke, kita mulai aja ya, biar nggak semakin lama. Ini yang absennya udah datang semua, udah di meja semua, atau masih ada yang di luar? Di luar tuh jajan belum pulang, warungnya jauh. Oh, oke, nggak apa-apa deh sambil kita nanti menyusul ya. Ibu buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih anak-anak ya atas kehadirannya. Jadi pagi ini Ibu mau ngasih pengumuman dulu sebelumnya. Mungkin nanti siang bakal diumumin juga lagi, tapi supaya karena Ibu juga seminggu sekali supaya bisa apa namanya kita bahas bahwa kita nanti di bulan Desember akan ada ujian akhir semester ya. Jadi udah nggak terasa nih kita ternyata udah berapa bulan ya dari akhir Juli sampai November ini tuh udah hampir 3 bulan ya. Agustus, September, Oktober, November udah 4 bulan ya. Dan sudah masuk ke pertemuan ke-15 gitu ya. Jadi kalau dari prakarya dan wirausaha sendiri itu kita sebetulnya sudah ada 3 materi ya. Jadi em, materi yang ketiga itu adalah tentang makanan ya. Cuma kita akan sedikit apa namanya melihat, mereview apa yang sudah kita pelajarin, sekaligus Ibu akan kasih tahu seperti apa sih kira-kira ujiannya nanti dan bagaimana kita mempersiapkannya gitu. Karena Ibu kepingin kalian ya tentunya mendapatkan nilai yang terbaik ya. Itu jadi supaya kalian tahu dulu kan dari awal juga Ibu sudah cerita ya bahwa kelas wirausaha itu memang agak berbeda dengan kelas-kelas yang lain. Karena kita sangat banyak praktek dan juga kita banyak membuat apa namanya? Membuat hasil karya yang kita sebut dengan prakarya. Oke, ini kita tunggu dulu ya. Silakan duduk dulu biar nggak ngulang lagi, Ibu. Oke, ya. Anak-anak duduk dulu di tempatnya yang bisa terlihat kamera ya. Yang di pinggir tolong ke tengah duduknya. Jadi tolong semuanya bisa terlihat di kamera ya, karena ini penting sekali supaya Ibu juga benar-benar bisa melihat bagaimana kalian belajarnya, proses belajarnya. Oke, sedikit Ibu ulangin ya. Oke, terima kasih buat kehadirannya pagi ini. Walaupun teman-teman kalian di Marga Mulia belum hadir, tapi Ibu mau menyampaikan dahulu supaya apa namanya kalian bisa ada persiapan. Di sini suaranya Ibu jelas kan ya? Jelas. Oke, mantap. Ya, oh ini masih ada yang belum duduk ya? Yuk duduk dulu yuk biar bener-bener. Oke, ini udah semua ya di kursi masing-masing ya. Oke. Kenapa? Ada yang belum? Udah ya. Oke, Ibu ulangin. Jadi, pengumuman buat hari ini yang nanti juga akan resmi diumumkan bahwa kita di bulan Desember akan ada ujian akhir semester. Ya, jadi kita udah nggak kerasa udah 4 bulan berjalan pelajaran dan di kelas Ibu sendiri kita sendiri tuh sudah mempelajari 3 materi. Ya, kita materi tentang pengenalan wirausaha, kemudian tentang kerajinan, kemudian tentang bahan makanan awetan, ya. Oke, jadi di sini karena kita masih punya waktu mungkin sekitar 1,5 bulan, Ibu akan juga sedikit
apa namanya, memberikan gambaran juga dan kesimpulan apa-apa yang kita sudah pelajarin supaya kalian juga bisa mempersiapkan. Oke, jadi tadi kita sampai di bahwa pelajaran prakarya dan wirausaha ini memang agak berbeda dengan kelas-kelas yang lain ya, karena kita banyak praktek dan melakukan langsung apa yang sudah kita apa namanya bahan karyanya itu sendiri. Nah, oke Ibu, gini. Jadi untuk ujiannya sendiri nanti bakal Ibu apa namanya ibaratnya akan ada soalnya, tapi yang sangat perlu kalian ketahuin, jadi penilaian kalian dari keseluruhan materi untuk akhir semester ini eh, ibaratnya misalnya penilaian 0 sampai 100 ya nilainya. Tentu Ibu pengen kalian semua mendapatkan nilai yang terbaik dengan hasil terbaik dan memang kalian benar-benar paham apa yang sudah dipelajarin. Nah, untuk penilaiannya sendiri itu kalau skala 0 sampai 100 70 nilai yang senilai 70% itu didapat dari tugas-tugas yang Ibu berikan. Ya. Nanti kita akan review tugas-tugas apa saja dan jangan khawatir sepanjang sampai sebelum ujian kalian masih bisa mengejar tugas-tugas yang sudah Ibu berikan dan misalnya kalian belum kerjakan bisa dikejar. Ataupun kalau misalnya ada yang belum paham dan merasa belum puas dengan hasilnya, kalian bisa membuat perbaikan dan disusulkan. Nanti kita lihat ya. Jadi itu semua akan membuat penilaian kalian senilai 70%. Nah, ketika ujian nanti itu adalah penilaian yang 30%-nya. Gitu ya. Jadi bukan berarti kalian nggak apa namanya jadi nggak perlu ikut ujian, itu enggak. 30% itu mutlak yang memang harus didapat juga, tapi untuk pendukung dari penilaian hasil ujian itu 70%-nya dari tugas. Oke. Sampai sini jelas ya? Jelas. Oke. Nah, Ibu akan kita akan menunjukkan hasil-hasil apa yang sudah kita pelajarin dan tugas-tugas apa yang sudah kita lakukan ya. Nah, seperti juga namanya kelasnya prakarya dan wirausaha, itu adalah hasil-hasil tugasnya itu Ibu sebut dengan prakarya. Nah, ini nanti kalian kalau ada yang belum paham atau belum jelas, nggak apa-apa langsung ditanya aja, karena Ibu akan terus menjelaskan atau akan membacakan apa yang sudah kita jalani ya, secara apa namanya garis besarnya saja. Oke. Di awal-awal kita masuk, kita tadi Ibu bilang kita sudah punya 3 materi. Materi yang pertama adalah kita melakukan pengamatan dan pengenalan mengenai wirausaha. Ingat nggak yang Ibu cerita bahwa wirausaha tuh banyak sekali jenisnya ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian materi yang kedua, kita berpura-pura tanda kutip seolah-olah menjadi seorang wirausahawan produk untuk kerajinan Jawa Barat di daerah Jawa Barat gitu ya. Ibu juga sudah putarkan contoh pengusahanya. Kemudian materi yang terakhir itu adalah kalian ceritanya sudah menjadi seorang wirausahawan yang membuat produk makanan awetan nabati gitu ya. Jadi sampai di akhir semester ini kita sudah punya 3 materi.
Nah, kita sedikit kilas balik tugas-tugasnya apa saja ya. Jadi, untuk yang ketika kita pengenalan dan pengamatan wirausaha, kita punya tugas pertama itu yang merujuk di buku cetaknya. Jadi kalian semua kan udah punya buku cetaknya, itu bisa kalian baca-baca juga. Nah, ini merujuk di halaman 5 sampai halaman 11 ya. Nah, prakaryanya atau tugasnya itu kalian membuat catatan observasi wawancara pengusaha yang kalian bisa temui di tempat daerah kalian masing-masing. Kemudian catatan untuk mengeksplorasi ada bahan baku apa di daerahmu. Ya, di sini mungkin ada yang paham nggak arti observasi dan eksplorasi? Ngerti nggak? Oke, mungkin kalau ada yang masih bingung-bingung sedikit ya, Ibu mungkin sedikit kasih penjelasan. Yang namanya observasi itu artinya adalah kita mengamati, ya. Kita mengamati tuh kayak apa sih yang sedang dilakukan gitu. Jadi observasi tuh kita lihat, kita pelajarin, kita amati, ya. Itu namanya adalah observasi, ya. Jadi kalau sebelum kita menjadi seorang wirausahawan, kita apa namanya? Tahu dulu wirausahawan tuh ngapain aja sih. Makanya di awal Ibu menyuruh kalian untuk mencari pengusaha dan ngobrol-ngobrol aja sama mereka, wawancara aja gitu. Misalnya contohnya si Cuk Indah ini dia jualan peyem gitu ya, atau kemarin ada yang ke peternakan ayam itu bagus sekali. Terus ada yang wawancara mungkin di apa pasar gitu ya. Kurang lebih seperti itu supaya kalian juga mulai mengenal kayak apa sih gitu mereka kehidupan kesehariannya. Nah, itu yang tugas awal kalian. Nah, arti eksplorasi itu adalah selain jadi mengeksplor. Mengeksplor tuh menjelajahi dalam artian misalnya kita ada sesuatu yang dieksplorasi, itu kalian di apa namanya ya, diulik, di diamati juga. Kemudian ini bisa diapain ya? Ini bisa di apa namanya? Dipelajari lebih dalam. Itu namanya eksplorasi. Jadi kalian mencatat ada bahan baku apa? Contohnya di sini ada pelepah pisang mungkin di kebun depan rumah kamu. Nah, ketika kamu mengeksplorasi, kamu jadi cari tahu, oh pelepah pisang ini ternyata bisa dianyam untuk jadi kerajinan. Gitu ya. Jadi bukan sekedar mengamati tapi benar-benar merasakan. Kalian pegang, terus kalian apa namanya? Cari tahu di internet kayak gitu ya. Jadi ada eh dari apa namanya usaha kalian untuk mencari tahu lebih dalam itu eksplorasi. Nah, dan ini kalian sudah membuat tugasnya dengan cukup baik dan di sini Ibu juga sudah memberi penilaian ya. Jadi sayang anak kelas Marga Mulia belum bisa hadir tapi nggak apa-apa. Ibu sharing aja. Jadi untuk tugas pertama ini kalian juga sudah bisa melihat nilai kalian juga untuk eh, panduan bahwa oh ini nanti ya ya oh ini nanti bisa ya ya kedengeran nggak? Udah hadir, Bu. Marga Mulia, Bu. Oh udah hadir sorry ibu nggak ngelihat layar apa ininya oke oke ya jadi tadi udah paham ya. Ibu lanjutkan langsung aja ya. Ya. Oke siap. Ya, jadi ini nanti penilaiannya sudah Ibu lakukan. Jadi nanti kalian lihat untuk jadi patokan, oh saya sudah punya tabungan nilai segini ya, untuk nantinya jadi bahan yang masuk ke dalam nilai akhir semester kalian. Oke, kita lihat dulu ya. Oh, sambil jalan Ibu lanjut dulu ya. Untuk materi 2.
Ingat nggak kalian ceritanya pura-pura menjadi wirausahawan produk kerajinan. Dengan tugasnya adalah hasil akhirnya adalah berupa sketsa produk kerajinan. Tapi sepanjang tugas itu kalian sudah membuat 1, 2, 3, 4 tugas kecil-kecil ya. Yang pertama adalah observasi. Observasi tahu kan tadi ya, mengamati kerajinan inspirasi budaya non-benda. Itu jadi kerajinannya tuh diambil dari inspirasinya dari budaya-budaya non-benda. Kemudian yang kedua adalah kita semua membuat list 15 ide-ide produknya yang digabung antara budaya non-benda, bahan baku, dan jenis kerajinannya. Kemudian setelah 15 idenya itu kita tuliskan, kita memilih ide produk yang akan kita buat. Setelah dipilih, kita membuat sketsa kerajinannya. Ya, itu tugas kedua kita. Kurang lebih ini contoh hasil akhirnya ya. Kemarin juga sudah mengumpulkan dengan cukup baik. Hanya saja penilaiannya masih Ibu simpan ya. Jadi cuma nanti kita review lihat tugas-tugas apa yang sudah masuk, dan kalau masih ada yang belum puas atau merasa aduh saya masih mau nih dikerjain lagi supaya nilai saya lebih bagus, itu bisa. Oke. Kemudian materi terakhir kita yang sebelum kita ujian itu adalah kita menjadi wirausahawan produk makanan. Nah, tugasnya ini kita kan baru setengah jalan ya. Jadi sebetulnya rencananya Ibu itu kalau waktunya keburu kita membuat produk makanan jadinya, kemudian ditambah dengan kita belajar membuat promosinya yang Ibu waktu itu juga sempat bilang, ayo kita bikin konten gitu ya. Cuma karena sebulan lagi kita sudah mau ujian, ini kita lanjutkan di semester berikutnya ya. Jadi kemungkinan besar kita hanya sampai di hasil jadi makanannya. Nah, apa yang sudah kita lakukan adalah yang pertama itu adalah kita sudah punya ide produk makanannya yang sudah terkumpul semua ya. Kemudian yang kedua itu adalah tugas kita di minggu lalu sebenarnya itu membuat latihan ya yang dari buku cetak buat daftar bahan makanan awetan di daerahmu. Jadi ini seperti tugas eksplorasi dan observasi. Ini masih sedikit yang mengumpulkan, tapi nanti kita kesampingkan dulu ya, karena kita mau membahas tugas-tugas yang lalu dulu. Kemudian nanti sebelum kita ujian di bulan ini, kita fokus untuk belajar hitungan biaya produksi. Kemudian terakhir kita mau belajar membuat label dan mereknya. Kemudian ini termasuk di promosi sebetulnya. Jadi ini kalau waktunya keburu kita lakukan, tapi kalau waktunya nggak keburu kita lakukan di semester depan. Gitu. Jadi kurang lebih ini yang sudah kita pelajarin selama di semester yang kemarin gitu ya. Bukan kemarin ya, saat ini. Nah, kurang lebih hasil akhirnya nanti kurang lebih seperti ini. Ada bahan makanan jadinya, ada total biaya produksinya, kemudian ada labelnya yang nanti kalian merancang ya. Kalian juga memikirkan kira-kira mau kasih nama apa nih labelnya kayak gitu. Ini sebetulnya sangat seru sekali untuk dipelajarin ya. Tapi nanti kita lihat waktunya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Cukup jelas ya, terdengar ya. Ibu lanjut dulu. Iya? Yang udah bawa itu makanan gimana? Balik bawa deh. Nah, sebenarnya mungkin kemarin ada sedikit komunikasi yang kurang tersampaikan. Sebenarnya untuk makanan jadinya sendiri itu benar-benar dilakukan di akhir. Karena takutnya
kita nggak fokus, kita masih ngitung bahan, masih ngitung apa, sedangkan barangnya sendiri udah jadi, apa namanya, pembelajarannya kita tuh jadi apa, kecepatan kasarnya kayak gitu. Tapi jangan khawatir buat yang sudah membuat, nanti kita list aja siapa siapa aja. Jadi intinya pada akhirnya semua anak akan membuat ya. Cuma yang sudah membuat tuh artinya kecepatan karena kita masih ada beberapa bahan yang kita pelajarin. Nah, cuma rencananya Ibu nggak apa-apa ini sekalian kita tes karena kan ini kita sebut bahan makanan awetan. Seberapa lama sih bahan makanan kalian ini bisa awet? Ya, itu nanti kalian bisa catat juga. Kalian produksi di tanggal berapa, kemudian kalian simpan kira-kira sampai berapa lama nih awetnya gitu sampai benar-benar nggak bisa dimakan lagi. Terus yang kedua, yang nanti bisa kita lakukan, sebenarnya ini agak loncat, karena kita harusnya belajar tentang resepnya dulu, mencatat resepnya, cara bikinnya, sampai hitung biayanya. Terakhir sebetulnya setelah kita bikin, yang kita lakukan adalah mereview produk, yang kita sebut dengan food test. Ya, jadi kalau itu bahasa Inggrisnya food test, atau apa ya, mengetes makanan. Jadi kalau makanan yang kita jual itu tidak dites, dengan PD-nya kita langsung jual aja, tapi ternyata secara rasa kurang diterima di konsumen, otomatis makanan kita belum tentu jadi laku terjual ya. Jadi sebelum dijual tentunya kita melakukan tes pasar dulu. Nah, karena kebetulan kalian sudah membuat, semoga kira-kira kalau misalnya minggu depan atau kalau hari ini kita bisa lakukan, kita lakukan hari ini food test. Jadi nanti kalian akan memberikan sampel sedikit gitu ya, mungkin sekitar 2 keping atau berapa banyak yang ke teman-teman kalian untuk dirasakan. Nah, yang merasakan itu menulis di buku tulis kalian masing-masing sebuah review. Kalian pernah bikin review nggak di Shopee atau di Tokopedia? Kalian pernah? Nah, jadi kalian akan menulis review atas cemilan yang teman kalian buat. Kalian bikin bintang 0 sampai bintang 5. Kalau memang kalian puas sekali, kalian bikin bintang 5 dan kalian tuliskan kenapa. Nah, tapi kalau kalian tidak puas, kalian bukan bintang 0, bintang 1. Nah, tapi harus jelas kenapanya. Nah, review itu nanti kalian serahkan ke teman kalian yang memberikan makanan itu untuk menjadi bahan evaluasi. Misalnya, oh keasinan gitu, oh terlalu keras gitu ya. Jadi itu kenapa? Ke belakang. Kenapa? Izin ke belakang. Neng Oh, Udud. oke. Ya, itu yang nanti kita lakukan ya. Tapi sebelum ke sana, Ibu akan mereview tugas-tugas yang sudah masuk ya. Ini kita nanti dulu ya. Kita masuk dulu ke tugasnya. Oke, kita kembali ke tugas pertama. Jadi di awal-awal kita kelas dulu, kita ada yang namanya hasil penilaian usaha sama penilaian hasil akhirnya. Siapa yang mengumpulkan tepat waktu itu Ibu beri nilai tambahan ya. Jadi nilai-nilai usaha itu akan juga bisa kalian kumpulkan untuk menambah nilai-nilai kalian. Jadi ini Ibu sekilas aja Ibu tunjukkan tugas-tugas yang masuk. Sama nanti kita diskusi ya, apakah kira-kira ada yang salah nama atau ada yang salah tanggal masuk, juga misalnya apalagi berbagai hal yang mungkin ada terjadi kesalahan, kalian bisa langsung apa namanya bilang ke Ibu.
Ya, di sini yang sudah masuk di tanggal 28 Juli itu ada Imam. Nilainya kelihatan, belum Ibu hapus. Ada Imam, ada Badru. Aduh, ini nilai-nilainya bagus-bagus ya. Nanti sebetulnya sorry, ini nggak dihapus, ini sudah dinilai ya. Sorry. Berarti ini udah benar. Oke. Salah. Oke, di sini Imam ada? Imam masuk? Masuk. Oke ya. Imam di sini mendapatkan nilai 95. Badru masuk? Ya, Badru di 95. Ini yang karena ini juga ada penambahan nilai karena tepat waktu ya. Dodi masuk? Ada, cuma lagi keluar, Bu. Lagi ke WC. Oke, tolong dipanggilin ya karena ini juga penting buat mereka tahu ya. Ada Dodi di nilai 95. Ada Kaila di nilai 90. Ada Citra di nilai 85. Ada Imas nilai 95. Rahma 95. Oke, itu tugas yang masuk. Nanti sambil kita diskusikan ada penilaian itu bagaimana sih cara menilainya gitu ya. Oke. Kemudian yang masuk di minggu depannya yang tidak mendapatkan nilai tambahan. Tapi bukan berarti nilainya juga nilai tetap masih bisa baik kalau memang hasil yang tugas yang dihasilkan itu sesuai dan memenuhi apa yang ditugaskan ya. Di sini ada Vina dengan nilai 100 ya. Selamat ya Vina. Kemudian ada Asriani 85, Sahrul 85. Ini masuk semua ya, Vina masuk? Yang tadi ke toilet, ke WC, ke toilet. Oke. Asriani ada? Ada. Sahrul? Ada. Ada ya, Sahrul 85. Siska 85. Siska ada? Ada. Selfie 80. Ada Selfie? Ada Feby 80. Ada Dita 70. Oke, kemudian masuk yang di tanggal 11 itu ada Amira di 80. Kika 80. Kika ada? Ada. Aku simpan lagi. Oke. Yanti 80. Yang ini nanti ayah 80 nanti ada. Anu dulu berarti sama. Ya, ada Novi 80. Kemudian ini di tanggal 25 Nur Aisyah 70. Kemudian ini yang pengumpulan terakhir ya. Jadi pengumpulan yang terakhir itu ada Ujang. Ujang ada? Ada. Ujang di 70. Fahri ada? Ada. Fahri di 70. Adli ada? Gak ada. Sakit. 60. Kemudian Rapi ada? Rapi. Ya, Rapi di 60 ya. Jadi ini sudah terkumpul semua tugasnya. Jadi ini nilai-nilai kalian. Ya, jadi untuk gambaran kalian bisa lihat nilai-nilai kalian kurang lebih. Kenapa? Asik. Oke, nah ini mungkin ada yang bertanya-tanya nih, kok saya sekian, kok si itu sekian, kok ini nilainya bagaimana sih gitu. Oke ya, sekarang kalian bisa simak. Jadi gini, seperti yang Ibu kasih tahu kemarin bahwa kalian ada nilai usaha ya, ingat ya, itu untuk bisa menambah nilai. Buat yang tepat waktu, di sini terlihat nih di Marga Mulia itu banyak sekali yang tepat waktu nih.
Di situ ada tulisan plus 10 ya, itu kemarin Ibu tambahkan nilainya ya. Jadi di situ jelas ya ada penambahan nilai gitu ya, termasuk di Jatisari juga ada beberapa yang masuk juga di awal waktu gitu. Namun karena kita sebetulnya punya 2 tugas ya dalam satu kali pengumpulan, itu ada yang komplit, ada yang tidak keseluruhan dikumpulkan gitu ya. Cuma bisa di katrol, apa ya bahasanya, bisa ditambah kalau pengumpulannya itu tepat waktu. Nah, seperti contohnya di sini kan ada, Ibu kasih contoh aja ya. Imam, dia mereview tentang bahan bakunya ada pisang. Kemudian dia eksplorasi dia bahwa itu pisang itu menjadi untuk apa ya, usaha menjadi pisang goreng. Jadi wirausahawan bisa melakukan apa namanya, dagang ya jatuhnya ya. Jadi menjual pisang goreng gitu ya. Itu yang ditulis Imam. Tapi sayangnya di sini Imam hanya melakukan tugas yang tentang eksplorasi, yang observasi wawancara tidak dilakukan. Nah, makanya nilainya tidak bisa sampai mencapai nilai yang tertinggi gitu. Begitu juga Badru, dia mengeksplorasi kelapa untuk menjadi minyak kelapa gitu ya sebagai wirausahawan gitu. Kemudian Singkong juga, Kaila dengan mie ayamnya, terus Citra di sini Citra dapat nilai 85 dengan juga ada plusnya karena tepat waktu. Hanya sebetulnya ketepatan dalam pengerjaan tugas itu juga menjadi penilaian. Di sini cukup menarik dia Citra mereview tentang agen pulsa. Namun tugas yang apa namanya, kita pelajarin itu adalah bahan baku. Artinya itu bahan yang memang ada di alam di daerah kamu. Sedangkan pulsa sendiri itu kan bukan bahan alam ya. Makanya di sini kurang tepat gitu. Kemudian juga di sini ada bakso, ada seblak gitu ya, yang apa namanya, penulisannya kurang komplit ya sepertinya ya. Nanti kita lihat ya seperti apa. Kemudian Dita di sini mendapatkan nilai 70 karena ketepatan pengerjaan tugasnya itu sendiri juga kurang tepat karena yang dilakukan Dita di sini adalah dia hanya mengobservasi teori yang Ibu sampaikan, tapi tidak menuliskan hasil wawancaranya, kemudian juga tidak menuliskan bahan baku yang ada di daerahnya. Kurang lebih seperti itu ya. Coba kita lihat ya perbedaan-perbedaannya. Kayak misalnya, contohnya gitu ya, di sini ada tugasnya Imam gitu ya, dengan tadi ya pisang dengan berbagai penjelasannya gitu ya. Jadi di sini sudah cukup komplit gitu ya. Jadi karena itu mendapatkan penilaian yang cukup baik gitu ya. Yang bukan cukup baik, sangat baik gitu. Termasuk juga di sini Badru dengan dia menuliskan bagaimana dia mengeksplorasi bahan-bahan itu gitu ya. Kemudian juga di sini Kaila juga gitu ya. Kemudian di sini Citra tadi ya yang si pulsa ya kalau nggak salah di sini ya. Kemudian di sini ini Imas. Nah, sedangkan yang Vina lakukan itu karena dia komplit membuat apa namanya, bahan baku yang berupa bahan pakan ayam yang dia eksplorasi, sama dia melakukan interview, wawancara langsung ke peternakan ayam gitu ya. Jadi ini ketepatan dalam pengerjaan tugas ini sudah sangat tepat gitu. Jadi makanya nilainya bisa baik, sangat baik gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kalian tadi ya masih merasa belum cukup puas dengan hasil nilainya, kalau kalian masih, oh Ibu saya mau melakukan perbaikan nilai boleh nggak? Oh ya boleh aja gitu. Tinggal kalian membuat ulang tugasnya dengan
hasil apa namanya tadi, ketepatan tugas itu yang lebih baik dari sebelumnya. Gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Jadi ini gambaran yang penilaian yang sudah kalian tabung untuk menjadi total nilai di akhir semester. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Ya, udah jelas ya. Jadi kalian bisa nge-WA ibu. Ibu akan kasih waktu buat apapun perbaikan yang bisa kalian lakukan itu sampai awal Desember, di tanggal 1 Desember. Ya, kalau masih kalian mau menjadi nilai yang terbaik gitu ya, kalian masih bisa. Itu tinggal kalian WA ke ibu, kasih tahu tugas mana yang mau kalian perbaikin. Kemudian juga misalnya kalian masih bingung, kalian juga tanyakan, "Ibu, saya bingung deh wawancaranya harusnya ke siapa?" Atau ini bahan bakunya yang saya eksplorasi seperti apa gitu. Itu bisa langsung ditanyakan. Oke. Jadi ini sebelumnya Ibu ucapkan selamat karena ini tugas pertama kalian dengan hasil yang sangat memuaskan sebetulnya ya. Hanya saja ya sangat memuaskan karena pertama kali kalian belajar sudah ibaratnya mendapatkan nilai yang cukup baik, yang banyak yang baik ya, bukan hanya cukup baik. Tinggal kalian tingkatkan dan kalian pahami lebih dalam lagi gitu ya. Termasuk di sini juga Ibu sangat senang buat yang apa namanya, yang mungkin terlambat juga tapi masih benar-benar masih mengusahakan sampai benar-benar terkumpul semuanya gitu. Ya, jadi kalau di sini ada Raffi, ada Adli gitu ya, yang nilainya ini juga sebetulnya ya lumayan gitu, tapi kalau mau diperbaikin lagi ya alangkah baiknya gitu. Oke, kita lanjutkan sekilas tugas yang kedua. Ini juga bisa langsung kalian tanyakan ya kalau kalian bingung. Jadi kita punya 4 tugas kecil-kecil. Jadi yang pertama itu observasi. Jadi ini waktu itu ada tugas-tugas di kelas sama juga tugas yang langsung yang di PR-in juga gitu. Ini apa namanya? Yang masuk itu di tugas 21 itu ada Vina Astri. Jadi ini langsung observasinya itu udah sampai benar-benar bikin sampai kelar gitu. Ini bagus sekali. Kemudian yang masuk di tanggal 11 ada Amira dan Nur Aisyah, ada Citra Kaila, ada Rahma Desuryanti dan Novi, Selvi Dita Febi. Kemudian di 1 September ada Adli dan jadi ada beberapa anak yang tidak komplit ya. Jadi ini tugas 2.1 ini tidak semuanya mengumpulkan gitu ya. Di sini kalau kalian mau susulkan silahkan, akan lebih baik karena akan menambah nilai. Hanya saja tugas yang paling besarnya adalah hasil akhir sketsanya gitu. Jadi ini adalah penambahan nilai dari hasil sketsa gitu. Kemudian tugas 22. Tugas 2.2 itu ada Adli dan Kika, Imas Fitriani. Imas Fitriani ini sendiri ya, bukan nama 2 orang ya, sorry. Sama Siska, Bu. Sama Siska ya. Oke. Imas Siska. Amira Nur Aisyah, Citra Kaila, Fahri Sahrul, Fahmi Dodi, Nopi Rahma, Selvi Dita Febi, Vina Asriani. Oke, itu ya. Jadi kalian apa namanya, evaluasi sendiri. Ingat-ingat udah kalian kumpulkan atau belum? Kalau belum bisa kalian susulkan ya. Kemudian yang 2.3
ini ya 2.3 itu adalah pemilihan produknya dan apa namanya detailnya ya penjelasannya. Itu Imas Siska ini ya, sorry. Imas Siska, Novi Rahma, Vina Asri, kemudian yang terkumpul di 8 September ada Oh, apa? Desur di mana Bu? Di nomor ada. Sama Novi. Desur sama Novi mungkin di tanggal lain ya. Coba ya, ini gini. Nanti Ibu tunjukin dulu keseluruhan. Nanti kalau misalnya ada yang terlewat, tolong dikirim ke Ibu lagi. Ya. Oke, di sini ada Imam Badru, Adli Sahrul Fahri, Amira, Citra Kaila, Dodi Ali, Imam Badru, Imas Siska, Imas, Kika Raffi, Novi Rahma Desuryanti, Novi Rahma, Selvi Dita Febi, Vina Asri. Oke, itu yang masuk di 8 Oktober ya, ini 8 September, sorry. Ini yang masuk di 6 Oktober ya. Imas, Rahma. Oh, ini udah hasil kerajinannya ya. Imas, Rahma, Nur Aisyah, Vina. Oke, ini yang terkumpul di 13 Oktober, Desuryanti, Badru, Citra, Dita, Dodi, Fahmi, Imam, Kaila, Febi, Selvi. Oke, gitu ya. Jadi jangan khawatir kalau kalian merasa sudah mengumpulkan tapi tercecer atau memang apa namanya datanya itu mungkin masuknya di folder-foldernya mungkin belum masuk ke dalam sini gitu ya. Kalian bisa kirimkan ulang ke Ibu, tapi ya itu tadi ya, jangan khawatir, nilai kalian tidak akan hilang juga. Dan kalian masih bisa memperbaiki kalau kalian merasa ini kayaknya bisa dibuat lebih baik dari yang sebelumnya gitu. Itu masih ada waktu. Oke. Kemudian jadi nanti hasil akhirnya kurang lebih sketsanya ya kayak gini dengan penjelasannya untuk seperti biar kalian paham juga ya, sketsa dengan itu dan masing-masing anak satu walaupun awalnya itu satu grup begitu ya. Jadi ketika sudah menjadi sketsa itu satu anak satu dengan misalnya grup itu membuat misalnya topeng, ya udah sama-sama topeng tapi ya digambar masing-masing, kurang lebih kayak gitu ya. Terus tadi ini kan ada 21 sampai 24. Di luar sketsa itu akan menjadi nilai-nilai tambahannya. Kemudian yang terakhir, kita sudah sampai di 3.1 itu adalah ide produknya sudah terkumpul di minggu lalu. Seperti ini listnya. Jadi ini bagi yang belum, tolong di WA Ibu aja ya biar apa namanya nggak kececer juga. Atau kalian kalau mau langsung kasih tahu sekarang. Ibu, Ya. Imas kan diubah Ibu. Siapa? Imas. Imas bikin apa ya? Singkong, iya keripik singkong daun jeruk. Keripik. Masa basuh. Kapan ini cili oyo loh. Ini biar jelas aja ya Ibu sebutkan ya. Yang belum itu ada Dodi, Fahmi, dan Ali. Tolong di WA ke Ibu atau ya disebutkan aja sebelum kelas ini berakhir supaya masuk penilaiannya. Kemudian mau memastikan Nur Aisyah ini basreng atau apa ya? Kok Ibu lupa kasih tanda tanya, apa masih belum clear atau gimana ya?
Nur Aisyah masuk. Keripik basah sedap. Ibu, Ya, tos dengan keripik basah yang pedas daun jeruk sinan Aisyah. oke. Oke, berarti udah ya. Yang belum aja di sini ada Fahri, Pujang, kalau di Jatisari. Oke, jadi yang belum ini Ibu tunggu ide produk makanannya apa. Nah, kebetulan ini kan mungkin ya, Ibu menerka-nerka. Apakah masih bingung? Kalian tanyain juga kalau masih ada kebingungan, makanya belum masuk judulnya. Nah, juga misalnya ini kan karena mungkin ya anak laki-laki tidak terbiasa gitu ya membuat produk makanan. Bu, Ya, yang udah buat, Ibu yang udah buat lihat dulu, dilihat dulu Bu Ibu. oh dilihat. Sebentar. Ibu selesaikan ini dulu ya, sebentar aja. Sebentar. Jadi supaya jelas ya, mungkin siswa-siswa laki-laki di sini mungkin masih bingung membuat apa karena mungkin tidak terbiasa juga membuat bahan makanan. Jadi di sini Ibu sebetulnya bisa kasih kesempatan kalian bisa mengerjakannya itu berbarengan dengan ibu kalian atau saudara kalian yang kira-kira bisa membantu membuatkan ya. Tapi di sini kalian harus ikut aktif melihat cara pembuatannya gitu ya. Jadi di sini Ibu kasih kesempatan untuk kalian pikirkan kira-kira mau buat apa atau berdiskusi dengan yang bisa membantu membuatkan. Tapi nanti pada akhirnya hasil produk jadinya itu kalian harus mengerti cara buatnya seperti apa, ya, bahannya apa aja, dan membuat bagaimana menghitung biaya produksinya sampai akhirnya kalian yang membuat nama merek produknya, gitu ya. Jadi kenapa begitu? Karena seorang wirausahawan itu tidak harus bekerja seorang diri. Dia bisa bekerja bersama-sama timnya gitu ya. Jadi kayak contohnya seperti ini gitu ya. Kayak contohnya nanti kita belajar seperti ini. Di sini ada biaya bahan baku, ada biaya tenaga produksi. Ibu, Ya. di belakang boleh? Iya boleh, tapi ini ya jangan lama-lama ya biar jelas. Jadi biaya tenaga produksi ini yang tadi Ibu sebutkan, kalian bisa bekerja sama dengan orang lain yang membantu dan kalian sebutkan tenaga produksi itu kalian hargain berapa. Ibaratnya kalian menggaji orang yang membuatkan makanannya itu, gitu ya. Jadi misalnya kalian bekerja sama dengan kakak kalian gitu ya, atau bekerja sama dengan ibu gitu. Nah, di sini nanti kita akan menghitung, oh ibu akan saya kasih gaji ya atau biaya produksi sekian gitu, tenaga produksi sekian. Nah, itu yang Ibu sebutkan dengan seorang wirausahawan nggak usah harus melakukan semuanya sendiri, tapi bisa bekerja sama dengan pembuat makanannya. Terus nanti kan misalnya usaha kalian lebih besar lagi, kalian bisa merekrut orang-orang pemasaran dan lain sebagainya. Itu yang nanti kita pelajarin juga. Kurang lebih kayak gitu ya. Jadi di sini jangan khawatir bahwa oh ibu saya nggak bisa masak gitu. Bukan itu poinnya. Tapi kalian bisa bekerja sama dengan orang yang bisa membuatnya. Tapi mau nggak mau kalian harus mengerti caranya gitu ya. Bukan berarti kalian yang buat, tapi tahu bagaimana ngitungnya, caranya bagaimana. Nah itu. Sampai sini cukup dipahamin ya. Jelas? Jelas. Oke. Nah, ini tugas yang ini kemudian tugas 3-2 yang minggu lalu Ibu berikan. Nah, ini baru sangat sedikit banget yang masuk. Tadinya kalau Marga Mulia hari ini mati lampu dikerjakan di kelas gitu. Tapi kalau
Misalnya kita bisa diskusi aja di sini, ini Ibu jadikan PR kembali untuk menambahkan nilai-nilai kalian, gitu ya. Oke, kurang lebih kayak gitu tugas-tugasnya yang sudah kita lakukan. Nah, sekarang Ibu mau tahu tadi ya ada beberapa yang nanya ya, tugasnya ada yang masuk, ada yang belum. Kira-kira siapa aja bisa di WA ke Ibu ya. Jadi buat kalian yang memang merasa belum komplit tugasnya bisa dikomplitin. Sampai di sini semua ya. Kemudian bisa di WA ke Ibu. Kemudian buat yang belum di minggu lalu menuliskan ide bahan produknya, tolong juga di WA ke Ibu. Khususnya Dodi, Fahmi, Ali, Fahri, dan Ujang. Oke. Nah, sampai sini Ibu mau ngelis, berarti di sini siapa yang sudah membuat. Terus Ibu masuk di sini deh. Berarti ini tambahan ya. Bahan makanan jadi. Di sini Ibu mau ngelis siapa yang sudah membuat makanannya duluan. Bisa disebutkan? Siska, Nopi, Ayah, Rahma. Dekat apa Mbak? Sebentar. Ada Ibu. Betul, Yanti. Siska berarti moring pedas ya? Ya. Oke, terus siapa lagi? Ibu mau Nopi, Ibu. Hah? Nopi, Ibu. Nopi ya. Ibu mau nyicip? Bentar, Novi. Ibu tulis dulu ya biar nggak kelewat. Novi bikin sale pisang coklat ya? Ya, Bu, ini Bu. Aduh, Ibu pengen nyicipin caranya gimana ya? Bisa dikirim nggak? Kapan-kapan kita ketemu ya, insya Allah ya. Tapi coklatnya Oke, siapa lagi dulu Ibu catat ya? Siapa lagi? Vina. Vina ya, Vina Cimol Bojot Kering ya? Ya, Bu. Gimana ya nulisnya ya? Sudah masuk. Produk sudah gitu aja ya. Siapa lagi? Desur. Tempe orek crispy. Ya, crispy banget. Minggu lalu yang udah bikin kok saya lupa ya, belum Rahma, ya, sorry. Rahma berarti ada di sini ya. Ntar minggu lalu 27 ya. Rahma. Mana sih Rahma? Ini dia. Kasrak singkong pedas ya. Ya, Bu. Siapa lagi yang sudah? Siapa? Selfie, Bu. Siapa? Maaf, nggak dengar siapa? Selfie dari Marga Mulia. Oh, selfie. Keripik ubi ungu ya? Ya. Oke. Ada lagi? Citra. Gimana, Bu? Citra. Bentar. Citra sukun bumbu balado daun jeruk. Diganti, Bu. Oh, apa? Ganti. Gantinya apa? Kerupuk bantet cili oyeng. Apa? Kerupuk Bantet cili oyeng. Udah, oke. Siapa lagi? Kaila. Bikin apa? Sebelah. Bukan, Bu, ganti, Bu. Bikin apa? Makaroni pedas. Apa? Makaroni pedas. Daun jeruk.
Terus siapa lagi? Imam mau diganti. Siapa? Imam. Imam ganti apa? Cimol kering. Diganti. Keripik singkong jadi cimol kering. Ya. Jadi apa? Oke. Ini. Imam apa siapa? Imam kan? Udah. Hah? Ya, Bu. Iya, oke. Terus siapa lagi? Aku ganti Siapa? jadi Feby. Feby jadi apa? Moring, Bu. Oh iya, ini Feby memang Ibu lupa. Memang harus ganti karena usus ayam itu bukan nabati ya. Ini hewani, jadi memang harus diganti. Moring ya? Ya, Moring apa? moring. Daun jeruk. Oke. Ada lagi yang mau ganti atau udah bikin? Dita, Bu. Kita bikin apa? Dita bikin apa, Dita? Basreng pedas daun jeruk, Bu. Ini banyak sekali yang daun jeruk. Emang ini ya, apa namanya, banyak ini. Apa? Ya, Bu, banyak. Bahannya banyak ya. Oke. Banyak, Bu. Kalau daun jeruk dijadi keripik enak nggak ya? Nggak bisa ya? Nggak bisa dimakan ya? Oke, terus apa lagi? Ada lagi? Udah, Bu. Sudah ya. Oke, ini tadi berarti aduh waktunya udah mau habis, tapi nggak apa-apa deh. Kita sedikit aja, mumpung kalian sudah bikin, kalian bagi-bagiin ke teman kalian tester ya. Kemudian di review. Teman-teman kalian suruh tolong bantu di review, dicatat. Kemudian hasil reviewnya dikumpulkan untuk minggu depan supaya jadi bahan evaluasi teman-teman yang sudah membuat produknya. Gitu ya. Jelas nggak tugasnya? Jadi gini, biar kalian nggak bingung, yang sudah membuat tadi, daripada sayang ya, misalnya ada makanan yang keburu misalnya tadi ya, kalau disimpan lama kurang baik gitu. Kalau sekarang masih bagus hasilnya, bisa kalian berikan sedikit-sedikit ke teman masing-masing. Kemudian reviewnya itu kita bacakan dan dikumpulkan di minggu depan. Jelas tugasnya? Anak-anak jelas tugasnya? Ya, jadi temen kalian gini, mungkin kan nggak harus semuanya, tapi paling nggak kalian bisa tunjukin nggak yang udah bikin, tunjukin ke kamera. Seberapa banyak sih udah bikinnya? Yang udah bikin? Itu gimana caranya? Berapa? Ya, jadi misalnya udah bikin dipotong kecil-kecil, kemudian dibagikan ke teman-temannya, dan teman-temannya itu menuliskan review di bukunya masing-masing. Ya. Ratingnya berapa? Ratingnya berapa? Jadi kalian bikin rating. Jadi gini, tulis dulu. Nih, supaya jelas ya. Gini, Ibu kasih contoh. Biar nggak salah nih. Sebentar. Kelihatan nggak ini? Ibu tulis di sini ya. Stop share dulu ya. Gimana sih caranya? Ini waktunya juga udah mau habis. Sebentar. Biar kalian jelas. Kelihatan nggak di layar? Anak-anak kelihatan nggak di layar? Udah ya, oke. Misalnya apa ya tadi? Misalnya tadi apa? Sale pisang ya. Jadi ada misalnya, aduh, sale pisang coklat. Waktunya masih 15 menit, Bu Uci. Oh, masih ada. Oke. Coklat.
Ini tadi siapa yang membuat sale pisang coklat? Novi. Novi. Ya. Jadi Novi membagikan paling tidak Novi bawa berapa banyak sale pisang coklatnya? Misalnya nih, misalnya Novi ada sale pisang coklat satu buah sale pisang. Itu bisa Novi bagi 5, ya, potong kecil-kecil. Coba juga udah dicobain. Udah dicobain, Bu. Nah, ya, ini gini. Biar nggak salah, ini Novi menulis begini. Ya, ini contoh ya, buat nanti di teman-teman yang lain juga mengikuti. Ini ya. Jadi Novi dengerin dulu. Novi menulis seperti ini ya, sale pisang coklat Novi. Nah, Novi catat udah membagikan ke siapa? Misalnya ini siapa aja coba tadi yang udah dibagiin? Semuanya, Bu. Ya udah, berarti Novi sebutkan di sini semuanya namanya. Misalnya siapa? Contohnya satu siapa tadi? Siska. Terus pokoknya ini siapa? Pokoknya Novi tulis ya. Nah, Di buku. di buku. Nah, sedangkan temennya di buku temennya, misalnya Siska. Ini Siska ya. Siska menuliskan sale pisang coklat ya. Coklat Novi. Nah, di sini Siska menuliskan rating reviewnya. Misalnya Siska membuat, wah ini enak banget nih gitu. Wow. Misalnya Siska bilang ratingnya punya Novi bintang 5. Nah, di sini Novi juga menulis reviewnya karena rasanya manisnya pas, lembut, apa-apa gitu. Nah, jadi ini nanti ditunjukkan ke Novi yang nanti jadi bisa difoto atau didokumentasikan oleh Novi supaya menjadi bahan evaluasi. Ya, sampai sini jelas ya? Jelas. Jadi Siska menulis di buku, Novi juga menulis di buku. Gitu. Ya. Ini berlaku buat semua anak yang sudah membuat bahan makanan. Nah, yang belum membuat bahan makanan bisa menjadi reviewernya. Ya, ini akan berlanjut, tapi ini sebetulnya agak loncat ya. Ini sebetulnya ketika sudah ditugas memang sudah memasak bahan makanan. Tapi karena sekarang memang sudah ada yang membuat, kita bisa lakukan. Minggu depan kalian tunjukkan, kalian foto hasil-hasil ini untuk nanti kita masuk ke dalam lembar penilaian yang nanti bisa juga jadi kalian kumpulkan buat penambahan nilai. Nah, itu ya. Jadi sampai di sini jelas semua? Jelas. Jadi semua anak paling tidak setelah nanti produknya jadi, tapi ini sebetulnya bukan tugas yang buat hari ini dan maupun minggu depan, tapi kalaupun nanti sudah jadi, yang kalian lakukan akan membuat ini dengan minimum yang mereview itu 5 orang. Ya. Tapi semakin banyak, semakin baik. Karena kalian akan mendapat banyak masukan. Ya. Jadi paling sedikit 5 orang. Gitu. Nah, ini baik yang mengumpulkan produknya hari ini maupun yang menjadi reviewer, ini nanti reviewer yang belum membuat produk itu juga mendapat penilaiannya. Jadi kalian di sini kan udah belajar kelas literasi ya. Di situ kalian kan sudah belajar juga bagaimana sih cara menulis yang baik ya kurang lebih. Nah, kalian pakai ilmu penulisannya itu di menulis review.
gitu. Nah, cuma di sini Ibu juga berharap kalian melakukan review yang jujur ya. Jadi kalau ini bukan berarti nanti menjatuhkan produk temannya, karena review ini kan masih berupa food test. Artinya adalah masa uji coba. Jadi kalian melakukan review yang tidak disebarkan ke tempat umum. Tuh, jadi di sini ketika nilai apa istilahnya bintangnya itu kurang bagus, misalnya dapat bintang 1, itu kalian jangan kecewa karena ini adalah bahan evaluasi, dan yang pembuat penulis review, Ibu tidak akan menilai jelek apabila kalian menulis bintangnya 1. Yang Ibu nilai adalah bagaimana cara kalian menyampaikan reviewnya, ya, bagaimana kalian penulisannya. Seperti itu ya. Jadi di sini harapan Ibu justru review jujur. Bagaimana kalian mengungkapkan dengan kata-kata, misalnya bintang 1, ya udah memang segitu, tapi kalian harus mempertanggungjawabkan kenapa bintang 1. Atau bintang 3 gitu. Jadi misalnya apa kekurangannya. Dan cara kalian menuliskan, kalian memakai ilmu yang sudah kalian pelajari di literasi. Bagaimana cara menyampaikan kritik dengan baik gitu ya misalnya. Kalian juga bisa menanyakan cara-cara penulisan ini ke Ibu Ella. Ya, mungkin kalau besok kan masih ada pelajaran Bu Ella ya, bisa kalian bahas juga gitu atau tanyakan. Oke. Ini kalau cukup jelas. Bintang kalau dilihat 1/10, 30/10. Bebas tuh. Oke, ini kalau sudah cukup jelas, Ibu tunggu kembali ya. Tadi kalau nggak salah pas di tugas 2 ada beberapa teman-teman di sini yang mau menanyakan, bisa disampaikan? Mungkin ada nama yang belum masuk. Ibu, Novi Nuryani udah jadi sketsa. Siapa yang sudah sketsa? Novi Nuryani. Amira, Ibu sama Asti udah ke kuliah. Ini siapa? Suryani? Suryanti bukan? Novi, Bu. Novi. Ayo, judul makanan anu dibuat temen naon. Sama kuliah. Oke, Nopi ya, Nopi. Nanti Ibu tanyakan ya. Berarti yang sudah masuk Novi bikin apa kemarin sketsanya? Pas angin. Pas. Terus apa lagi? Amira, Ibu udah dikirimin. Amira. Amira bikin apa? Bikin sel itu Bu, sel berarti Amira nanti membuat sel buat mengharapkan jodoh. Ibu kurang terdengar jelas. Gini deh, buat yang belum masuk ada di sini, boleh nggak tolong dikirim ulang ke WA-nya Ibu, paling nggak hari ini juga. Jadi bisa Ibu data, tapi balik lagi ya, jangan khawatir, nilai kalian tidak akan hilang selama memang kalian kirimkan lagi ulang gitu ya. Nanti kan terlihat tuh hasil karyanya seperti apa. Oke.
Jadi di sini kalian udah lihat semua ya. Di sini adalah semua tugas-tugas yang kalian kerjakan sudah Ibu susun semua di sini. Juga sambil menyicil Ibu juga memberikan penilaian. Tapi sekali lagi kalau ada yang mau memperbaiki atau menambahkan tugas-tugas yang belum komplit, tolong dikumpulkan sebelum bulan Desember. Ya. Karena di sini tadi ada beberapa yang tugas-tugas ada yang nggak komplit. Nah, padahal tugas di sini akan menjadi penambahan nilai. Jadi nilai akhirnya memang hasil sketsa. Nilai akhirnya adalah sketsa, tapi apa namanya? Nilai-nilai tugas sebelumnya itu menjadi pelengkap nilainya. Nah, seperti nih, Ibu kasih contoh ya, tugasnya Rahma di sini. Di sini Rahma memang sudah mengumpulkan, tapi masih berupa sketsa yang apa ya, belum komplit kalau Ibu lihat di sini. Mungkin motifnya bisa ditambahkan, terus penjelasannya juga ditambahkan, gitu ya. Kayak contohnya seperti punya Desuryanti. Nah, kurang lebih yang komplit itu sudah seperti ini, ya. Juga kayak punyanya Badru. Nah, yang sudah komplit tuh seperti ini gitu ya. Jadi penilaian-penilaian akhirnya yang bisa kurang komplit sebagai contoh seperti dua ini, seperti Desuryanti, seperti Badru gitu ya. Seperti Citra juga di sini udah komplit. Jadi ada gambar, ada keterangannya. Oke, karena waktunya juga sudah hampir habis, sekali lagi Ibu menunggu yang belum komplit atau ada pertanyaan, ada yang mau disusulkan tugasnya, Ibu udah share semua, tolong dikirimkan kembali ke WA Ibu ya. Jangan lupa tulis nama yang jelas ya. Juga fotonya kalau bisa yang juga jangan ada yang kepotong supaya juga Ibu penilaiannya bisa lebih terlihat jelas. Dan di minggu depan Ibu ulangin ya, kita belum membuat produk. Buat yang sekarang tidak membuat produk, jangan khawatir untuk ada misalnya pengurangan nilai atau apa enggak, karena memang belum waktunya. Tapi yang sudah membuat produk bisa dilanjutkan ke membuat tadi catatan review yang nanti buat teman-teman yang belum bikin produk menjadi penambahan nilai juga. Kayak gitu. Nah, tugasnya yang utama adalah untuk minggu depan komplitin tugas-tugas yang belum komplit, termasuk tugas terakhir yang minggu lalu Ibu kasihkan. Ya. Minggu lalu masih ingat ya, nanti Ibu ulang lagi di grup, Ibu kirimkan, itu akan menjadi penambahan nilai. Ya. Dan minggu depan kita akan belajar cara menghitung produksi. Ya. Kurang lebih seperti itu. Dan juga, oh ya, sorry. Jangan lupa kalian juga masih punya belum terkirim itu adalah belum terdata itu adalah resep. Ya. Resep dari bahan kalian. Itu juga kalian tulis di buku. Jadi ada 2 ya buat minggu depan yang Ibu bisa cek. Yang pertama tugasnya, yang kedua resepnya. Ya. Setelah 2 itu Ibu cek komplit, bisa dikirim di minggu depan. Sebelum minggu depan supaya Ibu bisa masukkan ke data. Minggu depan adalah kita belajar menghitung produksinya. Oke? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup kelas hari ini. Ya, terima kasih buat pembelajaran hari ini. Juga sekali lagi selamat buat nilai-nilainya yang sudah masuk. Semoga juga kalian apa yang kedepannya bisa lebih baik lagi hasilnya. Oke, Ibu tutup dengan alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Terima kasih anak-anak. Terima kasih Bu Pamit. Uci.